Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yusuf Nugroho. Di sini saya akan membacakan materi tentang korelasi dan regresi. Korelasi, regresi dan kausalitas. Korelasi, regresi dan kausalitas. Yang pertama yaitu korelasi menunjukkan derajat asosiasi atau keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Misalnya korelasi pengeluaran iklan dan volume penjualan. Regresi menjelaskan pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Misalnya pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. Lalu kausalitas menunjukkan hubungan pengaruh antar variabel dalam dua arah. Jenis korelasi bisa dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Yang pertama, korelasi positif versus negatif, korelasi linear versus non-linear, dan yang terakhir korelasi sederhana, parsial, atau kompleks. Korelasi regresi kausalitas. Korelasi positif versus negatif. Korelasi positif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam arah yang sama. Sedangkan korelasi negatif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam arah berlawanan. Untuk korelasi linear dan non-linear, yaitu korelasi linear jika perubahan absolut dua variabel menaik dan menurun dalam perubahan konstan. Korelasi tidak linear jika perubahan absolut satu variabel terhadap variabel lain tidak konstan. Korelasi dan regresi. Korelasi sederhana, parsial, dan kompleks. Korelasi sederhana melihat keeratan hubungan antara dua variabel. Korelasi parsial, korelasi lebih dari dua variabel, tetapi kita hanya tertarik mencari korelasi dua variabel sedangkan variabel lain dianggap tetapi korelasi kompleks ketika variabel yang dianalisis lebih dari dua variabel dan kita sekaligus mencari korelasi secara bersama-sama. Metode perhitungan korelasi. Ada beberapa cara mencari koefisien korelasi. Yang pertama melalui scatter-gram, yang kedua metode Pearson, ketiga metode Spearman, koefisien determinasi. Scattergram atau diagram pencar adalah sebuah plot data antara satu variabel dengan variabel lain yang memberikan indikasi bahwa ada tidaknya korelasi antara dua variabel, tetapi tidak memberi angka numerik sebesarnya korelasi. Manfaat scattergram membantu kita melihat apakah terdapat hubungan antara dua variabel. Yang kedua, membantu kita menentukan bentuk hubungan antar dua variabel, apakah linear ataukah non-linear. Untuk tabelnya ada di PPT. Lanjut, korelasi Pearson. Koefisien korelasi Pearson ini digunakan untuk menghitung korelasi antara dua variabel yang diukur dalam bentuk interval atau skala rasio. Nilainya min1 lebih kecil daripada R lebih kecil daripada plus 1. R sama dengan min1 korelasi negatif yang sempurna, R sama dengan plus 1 korelasi positif yang sempurna, dan R sama dengan 0 tidak ada korelasi. Untuk rumusnya ada di PPT. Lanjut, pada tabelnya juga ada di PPT. Selanjutnya, korelasi Spearman rank. Korelasi Spearman digunakan untuk menghitung koefisien korelasi dari data kualitatif, data ordinal, atau data ranking. Untuk rumusnya ada PPT. D sama dengan perbedaan peringkat rank antar variabel. Tabelnya ada di PPT. Lanjut, uji hipotesis korelasi. Uji statistika mengikuti distribusi T dengan DF sama dengan N-2. Formula ujinya ada di PPT ya. Korelasi antara harga saham per lembar dan dividen yang diberikan pada contoh sebelumnya sebesar 0,8939 dengan tingkat A sama dengan 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara harga saham dan dividen? Prosedur uji signifikansi korelasi HO
bagi R sama dengan 0 dan HA bagi R lebih besar daripada 0. Memilih A sama dengan 5%. Uji statistika distribusi T membuat keputusan. Korelasi dan regresi. Nilai T krisis pada uji satu sisi pada sigma 5% dengan DF 10 kurang 2 sama dengan 8 sebesar 1,860. Untuk penyelesaiannya ada di PPT. Kita menolak hipotesis 0 karena T hitung 5,69 lebih besar dari 1,860. Dengan demikian kita bisa disimpulkan bahwa dari sampel yang ada terdapat korelasi positif antara harga saham per lembar dan dividen yang diberikan. Regresi. Analisis regresi merupakan analisis hubungan antara suatu variabel atau variabel dependen dan variabel lainnya. Jenis hubungan antara variabel independen dan ada variabel dependen adalah variabel yang diestimasi berdasarkan nilai variabel lain. Variabel independen merupakan variabel yang digunakan untuk memprediksi besarnya variabel dependen. Ada dua jenis hubungan positif jika kedua variabel bergerak dalam arah yang sama, dan hubungan negatif jika kedua variabel bergerak dalam arah yang berlawanan. Scattergram adalah langkah awal yang untuk menentukan bagaimana jenis hubungan antara variabel independen dan independen. Metode Laskwartz. Bentuk persamaan regresi. Y sama dengan variabel dependen, X variabel independen, EI variabel gangguan, B0 nilai konstanta atau intercept, B1 nilai slope. Garis regresi merupakan prediksi variabel Y. Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan garis regresi agar nilai prediksi sedekat mungkin dengan aktualnya? Metode Laskwartz adalah metode yang menjamin nilai prediksi bisa mendekat mungkin dengan data aktualnya. Residual adalah perbedaan antara nilai aktual dan nilai prediksi. Berdasarkan konsep residual ini, maka nilai prediksi bisa sedekat mungkin dengan data aktualnya. Jika nilai residualnya sekecil mungkin, metode OLS menjumlahkan jumlah residual kuadrat agar residualnya sekecil mungkin. Secara matematis, meminimumkan jumlah residual kuadrat sebagai berikut. Meminimumkan jumlah residual kuadrat dengan cara melakukan turunan atau diferensial spesial tersebut terhadap B0 dan B1. Penyelesaian persamaan di atas akan menghasilkan nilai intercept A dan slope B yang akan menjamin bahwa nilai prediksi variabel independen sedekat mungkin dengan data aktualnya. Berikut ini adalah data-data pengeluaran, iklan, dan volume penjualan sebanyak 8 perusahaan. Untuk datanya ada di PPT. Hubungan linear antara pengeluaran, iklan, dan volume penjualan dapat ditulis dalam persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan B0 plus B1 X ditambah E. Y adalah volume penjualan dan pengeluaran iklan. Carilah intercept dan slope garis regresi berdasarkan metode Laskwartz. Carilah nilai prediksi penjualan. Untuk datanya ada di PPT. Lanjut, persamaan garis regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan 5,0823 plus 0,0986 X. Intercept 5,0823 menunjukkan ketika pengeluaran iklan 0, maka volume penjualan sebesar 5,0823 juta unit. Besarnya float 0,0986, berarti setiap kenaikan pengeluaran iklan sebesar 1 juta rupiah, maka volume penjualan akan naik sebesar 0,0987 jika juta unit dan 98700 unit.
Nilai prediksi penjualan dapat dicari dengan memasukkan nilai pengeluaran iklan di dalam persamaan regresi. Misalnya, bila pengeluaran iklan 1.000 juta, penjualan aktual 100 juta unit, sedangkan prediksinya yaitu 103.7189. Nilai prediksi sempurna jarang terjadi. Ukuran ketepatan prediksi disebut dengan standar error of estimate. Standar error estimate ini mengukur persebaran nilai aktual terhadap nilai prediksi yang berada pada garis regresi. Standar error of estimate ini dapat dicari dengan menggunakan formula. Kembali ke regresi volume penjualan atas. Dasar besarnya pengeluaran iklan. Apakah kita bisa menggunakan garis regresi tersebut untuk melakukan prediksi penjualan perusahaan atas dasar pengeluaran iklan dengan melihat nilai standar error of estimate? Nilai standar error of estimate relatif kecil sebesar 5,3329, sehingga kita bisa menggunakan garis regresi yang kita dapatkan untuk melakukan prediksi volume penjualan perusahaan. Interval estimasi regresi. Untuk prediksi satu estimasi titik, interval estimasi digunakan menjawab soal probabilitas. Ada jenis estimasi interval, yaitu interval keyakinan, merupakan estimasi interval untuk nilai rata-rata Z pada nilai X tertentu. Interval prediksi merupakan estimasi untuk nilai Z pada nilai X tertentu. Formula interval keyakinan, formula interval prediksi. Kembali ke contoh pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. Dengan interval keyakinan 95%, berapa nilai interval estimasi, dan yang B dengan interval prediksi 95%, berapa nilai interval prediksinya jika pengeluaran iklan sebesar 1.100 juta rupiah. Nilai rata-rata X 518,75, standar error of estimate 5,3329, dan nilai kritis D dengan interval keyakinan 95% dan DF sama dengan 8 kurang 2 sama dengan 6 sebesar 2,447. Interval estimasi antara 108,9527 dikurang 118,2123. Interval prediksi antara 99,7359 dikurang 127,4291. Standar error koefisien. Kesalahan standar koefisien mengukur ketepatan estimasi OLS. Formula standar error koefisien sebagai berikut. Variabel adalah varian adalah standar error koefisien X sama dengan X kurang X dan dicari dengan menggunakan formula. Ukuran kebaikan garis regresi ini disebut dengan koefisien determinasi yang mengukur persentase total variasi Y yang dijelaskan oleh variabel independen X. Variasi total terdiri variasi karena garis regresi dan variasi residual. Penjumlahan kuadrat variasi total ini disebut total sum of square. Penjumlahan kuadrat variasi regresi disebut explain sum of square. Penjumlahan kuadrat variasi residual disebut residual sum of square. Kembali kasus regresi pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. Berapa besarnya koefisien determinasi? Untuk datanya ada di PPT dengan R kuadrat 0,9743, berarti variasi volume penjualan dijelaskan oleh variasi pengeluaran iklan sebesar 97,43%. Sisanya sebesar 2,57% dijelaskan oleh variabel lainnya. Regresi dengan program komputer SPSS ada di PPT. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.